Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Mutu akan melakukan simulasi closing meeting pada produksi di PT Biskuit Berkah Jaya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Mutia dengan NIM 1193531 sebagai Ketua Tim Auditor. Perkenalkan, saya Salsabila Nifa Yolanda dengan NIM 1193575. Di sini saya berperan sebagai pemilik PT Berkah Jaya, Biskuit Berkah Jaya. Nama saya Salsabila Umi Nurul Agung, NIM 119350081. Di sini saya sebagai auditor 1. Perkenalkan, nama saya Farah Sasmita, NIM 1193521 sebagai auditor 2. Perkenalkan, nama saya Rizna Setiawati dengan NIM 1193545 sebagai auditor 3. Perkenalkan temannya NIM 119350057 sebagai auditor 4. Perkenalkan, nama saya Daniuta Soid dengan NIM 119350065. Saya berperan sebagai auditor 5. Perkenalkan, saya Raihan Dina Sasabila dengan NIM 119350041 berperan sebagai auditor 6. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan kerja semua. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu selaku audit karena kita telah selesai melaksanakan audit di perusahaan Berkah Jaya milik Ibu Salsabila Hanifah Yolanda. Berdasarkan pemaparan yang telah diberikan, sudah cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki pada sistem, karena kami menemukan ketidaksesuaian mayor maupun ketidaksesuaian minor. Perihal tersebut dapat disampaikan oleh tim auditor kami. Baik, selanjutnya yaitu bagian-bagian yang diaudit meliputi kebijakan halal, kemudian ada kebijakan mutu, dan juga kebijakan sanitasi. Lalu, pada penilaian sistem berdasarkan hasil audit, yaitu kebijakan halal sudah sesuai, namun pada kebijakan mutu dan kebijakan sanitasi belum sesuai, dan ditemukan ketidaksesuaian minor sebanyak 2 dan ketidaksesuaian mayor sebanyak 3. Baik, terima kasih atas hasil auditnya. Namun di sini saya ingin bertanya, mengapa perusahaan saya di Berkah Jaya ini terdapat 3 mayor dan 2 minor. Sedangkan menurut saya, kami dan tim telah melakukan hal yang terbaik untuk perkembangan di perusahaan ini. Apakah saya bisa melihat transparansi dari hasil audit yang telah dilakukan? Oke, jadi ini transparansi hasil audit yang telah ditemukan, yaitu di mana terdapat 3 mayor dan 2 minor, di mana untuk mayor sendiri itu pada kebijakan mutu terdapat poin fasilitas dan sarana-prasarana dalam kondisi terawat dan teratur, di mana poin ini tidak sesuai dengan sistem. Lalu pada kebijakan sanitasi itu terdapat 2 poin. Yang pertama, sistem manajemen pengelolaan limbah yang telah terlaksana sesuai dengan ISO 14001, di mana poin ini tidak sesuai dengan sistem. Lalu poin yang kedua itu penerimaan dan penyimpanan bahan baku, di mana poin ini tidak sesuai dengan dokumentasi dan implementasinya. Jadi tadi yang kebijakan mutu itu poin fasilitas dan sarana prasarana dalam kondisi terawat dan teratur itu kan tidak sesuai dengan sistem. Hal ini tuh bisa dilihat karena adanya sedikit karat pada bagian dalam alat. Begitu, Bu. Nah, sedangkan ketidaksesuaian minor itu ada 2 poin. Nah, yang pertama pada kebijakan itu yaitu pada pelaksanaan pelatihan karyawan secara berkesinambungan terdapat ketidaksesuaian pada dokumentasi.
Nah, buktinya itu dapat dilihat dengan kurangnya kelengkapan dokumen sertifikat yang tersedia. Nah, sedangkan ketidaksesuaian minor yang satu lagi itu adalah pada kebijakan mutu juga, apakah perusahaan telah menetapkan kebijakan mutu? Maksud saya di kebijakan sanitasi pada penggunaan APD dan penerapan K3K. Nah, di situ terdapat ketidaksesuaian pada sistem dengan bukti ketidaksesuaian penggunaan APD untuk sistem terbaru dan penerapan K3K. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari transparansi yang telah diberikan. Namun menurut saya pada fasilitas dan sarana prasarana kami dari tim telah melakukan yang terbaik. Tapi mungkin memang ada sedikit kesalahan yang kami belum melihat secara mendetail seperti adanya karat yang tidak terlihat oleh kasat mata. Baik, mungkin terima kasih untuk kami akan melakukan perbaikan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perbandingan grafik pada perusahaan ibu dari tahun 2019, 2020, dan juga tahun 2021. Oke, berikut grafik perbandingan kesesuaian dokumentasi, implementasi, dan juga sistem dari perusahaan ibu dari tahun 2019 sampai tahun 2021, di mana angka 1 menunjukkan tahun 2019, 2 menunjukkan tahun 2020, dan 3 menunjukkan tahun 2021. Untuk diagram batangnya sendiri, warna biru menunjukkan bagian dokumentasi, merah menunjukkan implementasi, dan hijau menunjukkan sistem. Berdasarkan diagram grafik tersebut dapat kita lihat bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2020 pada bagian dokumentasi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan grafik yang artinya terjadi peningkatan kesadaran perusahaan ibu akan pentingnya dokumentasi pada tiap kegiatan. Untuk implementasi sendiri, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan grafik dan penurunan grafik pada tahun 2021, yang artinya pengimplementasian segala prosedur pada perusahaan ibu sudah kembali membaik dari tahun sebelumnya. Untuk sistem sendiri dari tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi penurunan grafik, namun terjadi peningkatan grafik pada tahun 2021, yang artinya ada banyak ketidaksesuaian sistem yang terjadi pada perusahaan ibu. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa kesesuaian dokumentasi, implementasi, dan juga sistem pada perusahaan ibu sudah mengalami peningkatan, namun tidak sepenuhnya baik karena masih mengalami kesalahan pada bagian sistemnya. Selanjutnya, untuk saran yang dapat kami berikan kepada perusahaan ibu, pada bagi kebijakan mutu, karena terdapat temuan masalah, maka kami menyarankan untuk memastikan kelengkapan dokumen pelatihan karyawan dan sistem manajemen mutunya, serta membuat dan melakukan pemeriksaan mesin dan alat secara rutin agar tidak terjadi kontaminasi pada mesin yang dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian pada bagian kebijakan sanitasi juga terdapat temuan masalah. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk perusahaan ibu agar lebih memperhatikan penggunaan APD dan penerapan K3K terhadap tenaga kerjanya untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja, serta untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kontaminasi saat proses produksi. Kemudian perusahaan ibu juga dapat melakukan rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah yang harus menyiapkan dokumen yang mencakup informasi lengkap bahan baku yang digunakan. Karena pada bagian kebijakan halal tidak terdapat temuan masalah, sehingga kami berharap ke depannya pada semua kebijakan akan tetap seperti kebijakan halal tersebut. Dan juga dapat ditingkatkan lagi hasil kinerja yang diberikan agar menurunkan jumlah temuan masalah ketika diaudit lagi di tahun berikutnya. Dengan kata lain, kami berharap perusahaan ibu bisa menjadi stabil di tahun-tahun berikutnya. Terima
Terima kasih kepada auditor yang telah menyampaikan hasil auditnya. Terima kasih atas harapannya. Semoga di tahun depan kami akan melakukan perbaikan dan alami peningkatan dalam mutu yang akan dilaksanakan. Kami akan terus berkembang untuk menjadi. Baik, terima kasih kepada para auditor yang telah menyampaikan pemaparan audit terhadap PT Berkah Jaya oleh pemilik Ibu Salsabila Hanifah Yolanda, dan terima kasih juga kepada beliau yang telah menerima audit dari tim auditor. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.